Ternyata yang membukakan pintu justru malah Darcy. Jadi pintu udah kebuka ya, hujan lebat, ini Darcy berada di depannya dengan muka yang hancur lebur, dengan baju yang compang-camping yang pada saat terakhir itu dikenakan. Super. Nah, Anto ini diteror nggak siang nggak malam. Ini ketika berjumpa dengan perempuan, wujudnya ini langsung hancur. Perempuan siapapun yang ia temui, wujudnya ini langsung hancur dan hancurnya ini menyerupai Darcy. Ini kenapa saya potong ya? Ini sebenarnya ceritanya ini masih ada sambungan dari yang awal gitu. Karena ini sebenarnya tag-nya beda hari. Kemarin sempat kita berhenti karena ada suara sapu tiba-tiba bunyi ini di depan rumah. Tengah malam, 2:30, ini kayak ada suara orang nyapu. Saya kembali ulang putar di mana sapu itu berbunyi. Nah, ini dia. Nah, singkat cerita. Kono sing nyapu ya Pak, Mimi. Jauh bang. Ih, jom lu nyapu Mas. Oh. Saya telok belum. Jadi sampai kita ini bingung. Ini mau diterusin nggak? Ini tengah malam kayak ada orang nyapu, suara serak. Oke, kita lanjut ceritanya. Ini kan Pak Kardi ini sosoknya dia seorang pensiunan, tapi bisa dikatakan karena ini pensiunnya dipercepat karena diberhentikan. Pada suatu malam, Pak Kardi ini, dia mengayuh sepedanya, ia selesai memijat orang. Jadi, sepedanya ini dikasih plang nama, karena memang beliau tidak punya handphone, dikasih plang nama dan dikasih, ini tulisan, Kardi pijat. Siapapun yang melihat sepeda itu, ini biasanya memanggil, Pak Kardi, aku Pak Kardi, balik ini ngomahku. Selalu seperti itu. Nah, sepulang dari memijat seseorang, Pak Kardi yang sedang keliling, tiba-tiba matanya ini tertuju pada sebuah tempat sampah. Truk ini lagi ngambil di tempat sampah yang kecil ada di pinggiran jalan tersebut. Oh, itu? Oh, sampah. Diambil sama truk. Setelah itu truknya ini pergi. Pada saat truknya pergi, tiba-tiba Pak Kardi dikagetkan. Ada orang yang tidak menggunakan busana sedikit pun. Tidak ada kain yang menempel di tubuhnya. Ia pun lari. Lari mendekat ke tempat sampah itu. Berharap menemukan makanan. Ini ada seorang pemuda. Dan Pak Kardi ini mengenali pemuda tersebut. Ini orang gila tanpa pakaiannya. Dia ini benar-benar bugil. Ini sedang mengaduk-aduk. Ini entah itu ada sisa makanan atau apa-apa yang mau dimakan sama dia. Pak Kardi langsung berhentikan. Kamu bukannya Anto. Ternyata Pak Kardi ini mengenali orang gila tersebut. Pada saat itu malam mencekam. Gerimis pun turun. Pak Kardi langsung mendekat ke orang gila tersebut. Dan Pak Kardi ini benar-benar ingat kalau itu Anto. Tapi masa iya ini Anto beneran? Kenapa Anto sekarang sudah bugil seperti itu? Anto! Kak, kamu bukannya Anto! Anto! Nah, pada saat itu Anto pun lari. Anto pun lari meninggalkan Pak Kardi. Anto ini ketakutan. Nah, Pak Kardi kan bingung lah. Jadi sampai kita ini bingung. Ini mau diterusin nggak? Ini tengah malam kayak ada orang nyapu, suara serak. Oke, kita lanjut ceritanya. Pada saat itu Pak Kardi langsung mengayuh sepedanya. Ia mengejar Anto. Anto yang dalam kondisi bugil dan ketakutan. Pak Kardi ini bingung. Saat itu Pak Kardi ini teriak-teriak. Jadi kalau ada orang-orang yang ada di samping-sampingnya, Pak Kardi ini minta tolong. Tolong ini. Saya kenal orang itu, tolong. Apa Pak? Ada apa? Nah, akhirnya Pak Kardi ini dibantu warga untuk mengejar Anto. Yang awalnya ini warga lihat, orang gila. Saat itu warga pun akhirnya ikut mengejar Anto. Saat Anto sudah terkepung, Anto sudah tidak bisa berlari. Pak Kardi mengatakan, Sudah, jangan diapa-apakan. Sudah. Saya kenal anak ini. Anto. Pak Kardi nak.
Hingga pada akhirnya Pak Kardi beserta beberapa warga yang ada di situ membawa Anto ini pulang ke rumah. Akan tetapi sesampainya di rumah, keluarganya Anto ini menolak. Pak, kenapa? Kenapa Anto dibawa pulang ke rumah lagi, Pak? Kenapa? Bu, justru saya ini prihatin. Saya ini sudah lama kenal dengan Anto. Saya kenal dengan Anto, dia ini selalu menemani saya jaga. Dan sekarang kondisinya seperti ini, ketika berpapasan dengan saya bingung. Ini kenapa? Makanya saya pengen menolong dan saya bawa ke rumah. Pak, sudah Pak, udah biarkan Anto ini pergi dari rumah ini. Pak Kardi ini bingung kan? Kenapa Anto malah mau diusir? Ada apa? Hingga pada akhirnya ini dari pihak keluarganya Anto menjelaskan bahwa Anto ini sudah pernah pulang dalam kondisi yang seperti ini dan ngamuk-ngamuk terus-menerus. Dia ini sering kesurupan. Akan tetapi ada apa? Pak Kardi kan bingung. Pak Kardi ini mempunyai tanda tanya besar. Kenapa dengan Anto? Kok ketika ketemu lagi dalam kondisi Anto yang seperti itu, tanpa busana sehelai pun, tanpa benang yang menempel di tubuhnya, bugil, ketika dipulangin justru malah keluarganya ini mengusir. Ada apa ini? Ada apa ini, Bu? Ada apa? Ada apa ini, Pak? Ada apa, Mas? Ada apa? Keluarganya Anto menceritakan bahwa Anto, ya, ini ketika di rumah ngamuk-ngamuk segala macam ini sudah lama. Dia ini sering kesurupan. Dengan adanya penjelasan dari keluarganya Anto, ini yang membuat Pak Kardi ini berpikir dan ingin lekas mencarikan orang pinter. Ini agar Anto ini bisa sembuh. Akhirnya Pak Kardi pun berpamitan. Besok pagi saya kesini lagi, tapi tolong saya nitip Anto jangan diapa-apain. Biar bagaimanapun, Anto ini sudah pernah menolong saya dan menolong nyawa para warga sini. Dia ini sering menggantikan saya ketika saya sakit. Pada saat saya ini masih jaga palang pintu kereta api. Setelah itu Pak Kardi pun berpamitan. Pak Kardi pamit ya. Pak Kardi berpikir, ceritalah sama keluarganya. Keluarganya kaget ketika mendengar kabar Anto seperti itu. Nah, Pak Kardi pun langsung mendatangi seseorang, sesepuh, kita sebut saja namanya Mbah Jali. Bisa dikatakan Mbah Jali ini gurunya Pak Kardi. Kalau ada apa-apa, Pak Kardi ini datang ke tempat Mbah Jali. Nah, Mbah Jali bilang, gini aja, biar saya ketemu anaknya. Apa yang sudah kamu ceritakan tadi, sepertinya terlalu berat. Mau nggak mau saya harus ketemu anak itu. Hingga pada akhirnya keesokan hari, Pak Kardi dan Mbah Jali pun datang ke tempatnya Anto. Untungnya Anto ini masih ditangani sama keluarganya, masih diikat lah apa segala macam. Saat itu Mbah Jali pun langsung menangani Anto. Dan pada saat Anto ditanyain segala macam, justru malah melawan, berkali-kali melawan, terus melawan. Mbah Jali bilang, minumkan air ini, ya. Ini warnanya ini memang hitam pekat. Sesuai apa yang sudah dilakukan Anto. Jadi memang awalnya ini air ini putih. Ketika Mbah Jali ini, dia ini membaca mantra gitu kan ya. Membaca apa yang diyakini Mbah Jali bisa menyembuhkan Anto. Air itu ini berubah menjadi hitam. Nah, Mbah Jali meminta agar itu diminum. Entah itu air apa, tiba-tiba menghitam dan disuruh meminum. Pak Kardi ini menanyakan ke Mbah Jali, artinya apa toh Mbah? Itu perbuatannya. Dengan itu diminum kembali nanti dia akan mengatakan sebenarnya. Gak mungkin tidak. Karena dia dalam bahaya. Singkat cerita, ternyata ini sampai 3 hari. Mbah Jali ini datang terus-menerus ke situ. Beserta Pak Kardi gitu kan ya. Pak Kardi selalu mendampingi saat Mbah Jali menangani Anto. Dan di hari ketiga, Anto tetap tidak buka mulut. Hingga pada akhirnya Mbah Jali mengatakan, nek kowe meneng terus, kalau kamu diam terus, maka perempuan itu tidak akan tinggal diam dan terus menghantuimu sampai kapanpun. Kamu tidak dibikin mati, Le, tapi kamu akan dibikin kebingungan seumur hidup, ketakutan terus-menerus seumur hidup. Nah, saat itu Anto ketakutan. Pilihannya cuma satu. Kamu cerita, katakan apa yang kamu perbuat. Benar-benar Anto ini ketakutan. Hingga pada akhirnya
Yang terakhir, Anto ini meneteskan air mata, kebingungan. Dia ini terlihat kayak, wah nggak ada jalan lain. Akan tetapi memang kayak orang nggak waras. Di saat ditangani Mbak Jali, tiba-tiba Anto pun langsung ambruk. Wah. Anto pingsan. Ternyata Anto ini pingsan bisa sampai 3 hari. Dia jadi kayak tertidur 3 hari. Ini tanpa makan, tanpa minum. Anehnya, dia masih hidup. Ini berarti hampir 1 minggu Mbah Jali ini ngatasin. Mbah Jali pun akhirnya datang lagi. Dan Anto sudah siuman. Anto masih terlihat seperti orang ketakutan. Piye? Arep diceritokke enggak? Kamu harus tanggung jawab, Le. Kalau enggak, kamu yang celaka. Kamu yang ciloko. Ngerti? Hingga pada akhirnya Mbak Jali kembali lagi menangani Anto. Dan pada akhirnya Anto pun muntah. Anehnya, muntahnya Anto ini berwarna hitam pekat juga. Hitam pekat, kental, maaf ya. Ini kalau dikatakan darah, darahnya ini bukannya merah, justru malah udah hitam pekat sekali. Setelah muntah, Mbak Jali terus mengatasi. Pak Kardi beserta keluarganya Anto menyaksikan. Mbak Jali mengatakan bahwa sebentar lagi Anto akan siuman dan dia akan sadar. Dan ternyata benar, kurang lebih 4 jam sudah Mbak Jali mengatasi Anto dan akhirnya Anto pun tersadar dan bisa mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Wah, ini deket banget tempatnya ya, energinya ini kuat banget. Saya ngerasain gak seperti biasanya saya podcast. Yang jelas, wow sekali kemarin. Jadi ini sempat patah pas syuting. Saya akhirnya datang lagi ke pengirim cerita. Saya coba ngobrol sama yang di daerah tersebut. Terus semua memberikan izin, ya kan? Dan akhirnya cerita ini bisa untuk dibawakan. Nah, pada saat itu akhirnya Anto pun bisa diajak ngomong. Anto pun menceritakan semuanya apa sebenarnya yang terjadi. Pada malam itu, ini Pak Kardi jaga ini sendirian. Jaga di tempat palang pintu rel kereta, dia ini sendirian. Tiba-tiba gerimis pun datang. Dan saat itu sebenarnya kondisi tubuhnya Pak Kardi ini benar-benar dalam kondisi tidak sehat. Jadi sebelum berangkat, ini istrinya udah mengatakan, Pak, mosok iyo, Bapak ini mau beneran berangkat. Bapak ini dari tadi udah batuk-batuk loh. Bapak ini kurang sehat loh. Bu, ini jenenge tugas. Namanya juga tugas. Bapak ini gak bisa, Bu, kalau gak menggantikan orang yang sudah jaga sebelum Bapak. Bapak ini harus berangkat, Bu. Iya, Pak, tapi Ibu ini gak tega. Sedangkan kondisi Bapak ini lagi gak sehat, Pak. Ibu kepikiran. Pernah kan, Pak, kalau Bapak ini jaga dipaksain terus, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba apa, Ibu yang repot, Pak. Udah, Bu, Bapak gak mau kenapa-napa. Karena apa? Ibu tahu sendiri. Setiap Bapak tidak jaga, Bapak tidak berangkat, Bapak izin sama teman Bapak untuk menggantikan Bapak, sering yang namanya terjadi kecelakaan, Bu. Banyak orang-orang yang melintas ketika palang pintu tidak tertutup, Bu. Iya, Pak, tapi hati-hati ya, Pak. Iya, Bu, doain. Udah, Ibu gak usah kepikiran. Ini memang kondisinya Pak Kardi ini seperti dipaksakan. Saat itu memang kondisinya benar-benar Pak Kardi ini harusnya ini istirahat. Berapa kali Pak Kardi batuk. Pada saat itu ya, ini terdengar suara pemuda ini bernyanyi. Itu mereka ini berjalan ya dalam kondisi gerimis membawa gitar sambil nyanyi-nyanyi. Nah, Pak Kardi ini tahu, lah ini dia Anto. 3 pemuda tadi ini ternyata Anto CS. Anto dengan 2 sahabatnya, sebut saja namanya Subur dan Bidin. Saat itu mereka bertiga ini langsung menuju ke pos penjagaan palang pintu kereta gitu. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Loh, Pak De kenapa Pak De? Gak apa-apa toh. Loh, Pak De sakit? Enggak, ya biasalah kayak gini. Pak De, ingat umur, udah sepuh. Jangan dipaksain kalau Pak De ini jaga. Kalau kayak gini Pak De, bisa-bisa Pak De yang celaka. Anto, kamu jangan ngomong kayak gitu, nak. Loh, gimana tuh Pak De, Pak De? Lawang Pak De ini yang udah sepuh, gak inget umur, gak inget kesehatan, gak inget apa, yo. Kalau toh Pak De ini sakit, kenapa di sini? Yang celaka siapa coba? Siapa yang mau nolong? Perlintasan ini angker.
Perlintasan ini nggak ada orang yang berani lewat sendirian. Lah kok Pak D di sini sakit? Ya mending Pak D pulang. Anto, nggak apa-apa nak. Saat itu ya Anto memaksa. Dah gini aja Pak D, tak jagain Anto. Gimana? Hingga pada akhirnya Anto ini menggantikan Pak D. Anto memaksa sama Pak D karena apa? Pak D ini sudah mimisan, kembali mimisan lagi. Jadi ditandai ketika badan ini nggak enak, Pak D ini pasti selalu mimisan. Ketika Pak Kardi ini mimisan, barulah Anto memaksa. Ayo Pak D, mending Pak D pulang. Kalau Pak D nggak pulang, saya ini nggak mau lagi disuruh-suruh Pak D. Kami sudah dikenal warga sini bandel. Hanya Pak D loh yang kami iakan apapun keinginan Pak D. Apapun kemauan Pak D, apapun suri teladan yang Pak D bilang sama kami. Ayolah Pak D, demi kesehatan Pak D. Tapi Le, kamu bisa jaga ini. Aduh Pak D, gampang. Cuma masalah gampang. Yo nantilah Le, sebentar lagi. Tapi beneran loh Pak D, nanti pulang. Nah akhirnya mereka bertiga ini, ya, ini sembari main catur di situ, nemenin Pak Kardi. Pada saat itu, akhirnya mereka pun mengiyakan. Ya udah Pak D, pokoknya kalau memang Pak D udah nggak kuat, Pak D harus pulang. Mereka main catur. Setelah mereka main catur, ya, ini ternyata bener. Pak Kardi ini batuk terus menerus. Nah kan Pak D, udah, mending Pak D pulang. Ayo, Anto antar. Akhirnya Anto mengantar Pak D Kardi. Karena apa? Batuknya ini udah keluar darah. Ini udah jelas Pak D Kardi ini dalam kondisi yang kurang sehat dan beliau ini harusnya ini berobat. Setelah itu diantarkanlah ke rumah. Pada saat diantarkan ke rumah, istrinya ini langsung memarahi Pak D Kardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya terus, nah ini ada apa? Apa Bu? Nah kan Pak, bener kan Pak? Dek, suami Ibu kenapa Dek? Ya inilah Bu, dipaksain kayak gini. Udah, Pak D Kardi udah istirahat aja Bu. Udah Bu, biarkan sana, nanti saya yang jaga udah sama teman-teman. Udah Bu. Iya nak, dari tadi Ibu udah memaksa agar Bapak ini istirahat. Nah makanya, udah, kita ini gak mau kenapa-kenapa sama Pak Ade Bu. Udah Bu, udah suruh istirahat aja Bu. Akhirnya pada saat itu Pak D Kardi ini istirahat. Anto akhirnya kembali lagi ke pos penjagaan palang pintu rel kereta, yang dimana itu tempat memang angker sekali, jarang sekali orang lewat. Anto kembali datang ke situ. Kembalinya Anto, ternyata Anto ini sambil menenteng minuman-minuman keras. Anto sengaja nih mampir ke tukang minuman, Anto beli minuman dan dibawa ke tempat tersebut, nongkrong sama temen-temennya. Wah ini nih kita prasmanan nih, kita minum bareng sembari jaga ya, kita main catur sembari minum ya kan, biar kita nggak takut, tahu sendiri ini tempat kayak apa. Anto mengajak kedua temannya untuk minum. Gitu. Minumlah, kereta mau jalan, ada tanda lampu, lonceng ini bunyi, teng gitu kan kalau mau ada kereta. Jadi dulu tandanya ini kayak ada lonceng bunyi. Barulah Anto langsung bergegas untuk menutup palang pintu. Itu dimana memang palang pintunya ini masih menggunakan bambu pada saat itu. Itu bambunya ini ditutupkan di bagian ujung agar orang-orang yang mau melintas ini tahu, oh ini mau ada kereta. Ya kan? Sembari main catur. Karena main catur ini hanya 2 orang, yang satu ini sering bengong kan? Ini subur sering bengong. Lah kayak gini kan enakan kalian. Aku bingung nih, aku nggak main apa-apa ini. Udah tenang. Tempat Pak D itu ada kartu. Dari dulu tak simpen di sini untuk aku nemenin Pak D jaga. Ambil itu kartunya. Akhirnya main kartu. Mereka bertiga ini main kartu. Pada saat mereka main kartu, ini biar seru, mereka ini mengadakan game. Gamenya apa? Jadi siapapun yang kalah, ya ini bukannya ngocok, melainkan ini yang kalah harus menutup palang pintu. Ini kan adanya 2 nih, ada di seberang dan seberang rel lagi gitu kan. Berarti ada 2 palang pintu yang harus ditutup. Itu sebagai hukuman yang kalah main kartu. Nah pada saat itu memang nih apesnya si subur. Berkali-kali subur main kartu ini gak kalah. Kamu yang nutup, sebentar lagi ada kereta. Ayo kamu nutup aja buruan. Buruan, nanti kalau ada orang lewat gimana? Yo aku yang nutup. Subur nutup. Gantian, tak lama kemudian disusul sama Bidin. Bidin pun nutup palang pintu lagi. Ini terus menerus seperti itu. Anto ini jarang kalah. Ya kan, gimana minum malam ini enakan? Ya enak ya udah. Tapi aku kalah terus nih. Kamu toh yang ini. Nah, semakin malam semakin mencekam. Hujan pun turun semakin lebat. Wah, makin kenceng nih hujan ya. Iya. Oh ngeri ya. Hawanya ini udah beda.
Tidak seperti malam-malam biasanya. Saat itu mereka lagi main, tiba-tiba terdengar suara lonceng, klenteng, wah mau ada kereta lagi. Dan kebetulan pada saat itu Anto yang kalah. Entah ini Anto sengaja atau gimana, yang jelas Anto ini kayak udah nggak mood main, udah nggak tertarik lagi untuk main kartu. Udah aku aja yang nutup, udah. Anto, tapi kan kamu masih bisa main itu. Kartu kamu masih bisa. Udah, aku kalah aja, udah. Jadi kayak antara nyerah, kalah, entah kenapa ini Anto justru malah menginginkan untuk menutup palang pintu. Biasanya ia nyuruh, ini kenapa tiba-tiba Anto yang nutup. Anto jalan. Akan tetapi, mereka berdua antara Subur dan Bidin ini nunggu. Lah kok nggak datang? Kok Anto ini nggak balik-balik? Sedangkan kereta ini udah jalan. Harusnya ini Anto sudah kembali lagi. Kereta ini udah lewat kok. Kok lama banget? Anto! Woi! Balik lagi lah sini, Kamu lagi apa? Pulang. Padahal ini jaraknya dekat, gak ada berapa meter gitu kan ya. Penasaran, akhirnya mereka berdua ngecek dengan menenteng lampu yang saat itu memang lampunya menggunakan kotak berwarna hitam. Ini lampunya ini berwarna kuning, ada di dalamnya ini menggunakan lampu templok gitu ya, lampu tempel dari minyak. Ini yang sering dibawa ketika patroli. Nah, lampu tersebut ini akhirnya ditenteng sembari menggunakan payung. Gitu kan, ada 2 payung di situ. Saat itu mereka kaget ketika melihat ternyata Anto ini sedang ngobrol sama seseorang. Seseorang itu menggunakan sepeda dan membawa 2 keranjang. Keranjang itu berisi daun pisang. Ternyata ini seorang perempuan. Anto ini ternyata sedang merayu seorang perempuan. Itu Anto lagi ngapain? Ayo kita deketin. Nah, mereka berdua mendekat. Anto, kamu ngapain Anto? Kalian tahu nggak? Aku pernah dihina nih sama cewek ini. Dia merendahkanku. Ya, kalian tahu nggak? Kalian inget nih. Ada yang tahu namanya siapa? Tahu? Siapa ini? Dia ini Darcy. Jadi kita sebut saja perempuan yang mau melintas, yang membawa keranjang, ada di belakang sepedanya ini ada daun pisang, ini namanya Darcy. Darcy ini ya, niatnya ini mau ke pasar. Jadi kalau pagi, ya ini ke pasar dengan menggunakan sepeda membawa daun pisang untuk dijual dan harus pagi gitu. Akan tetapi ternyata di situ ketemu Anto. Mas, tolong mas, saya harus jalan mas, saya nggak bisa kalau kesiangan mas, maaf saya. Orang subuhnya masih lama kok. Udahlah, biar kamu ini nggak sakit, kami bertiga ini siap menghangatkan lu. Wah, rayu dari Anto. Maaf mas, saya harus cepat mas. Bidin, Subur, hajar. Ya, perempuan tersebut ini teriak-teriak minta tolong, nggak ada yang mendengar dan langsung dibawa ke pos jaga. Darcy ini teriak-teriak, sepedanya ini dipinggirin, ya kan? Ini Darcy ini akhirnya diperkaos sama 3 pemuda tadi, yaitu Anto, Bidin, dan Subur. Pada saat Darcy ini diperkaos sama 3 orang itu, gak tahu kenapa tiba-tiba Darcy ini pingsan. Lah, dia pingsan ini lah. Iya. Lah, ini gimana nanti? Nanti kalau ada orang kesini terus gimana? Nah, nanti malah Pak De yang kena nanti ini. Aduh, ini gimana nih? Nah, mereka bertiga panik. Apalagi kondisinya ini udah mau larut pagi dan setiap menjelang subuh ini sudah pasti ada kontrolan orang jalan nih sepanjang rel. Itu ada kontrolan datang dan ini mampir ke posnya Pak D. Aduh, ini gimana ini? Alah, iya. Aduh, nanti kalau Pak D datang ke sini gimana ya? Sedangkan tadi aku udah ngomong bahwa Pak D istirahat dulu, nanti kalau mau menjelang subuh dia bakalan datang lagi ke sini. Aduh, ini gimana? Mereka panik. Hingga pada akhirnya terceletuklah ide konyol, ide yang benar-benar keji sekali. Tiba-tiba ya, ini Darcy diangkat dan ditaruh di rel kereta. Serius kamu? Lah ya udah kayak gini aja udah. Bilang aja nanti kalau kecelakaan, ya ini memang kesalahan Darcy sendiri. Lah ini sama saja gitu.
Pak D, ini gimana sih? Udah, nggak ada pilihan lain. Lagian, kalau nanti hamil, ini yang mau tanggung jawab siapa? Ini yang mau tanggung jawab siapa? Iya juga sih. Nah, dengan kejam, mereka menaruh Darcy ini di tengah rel kereta. Dan sepedanya pun, ini ia taruh di sampingnya. Ini dibikin seolah-olah Darcy ini kecelakaan dan tertabrak kereta. Wow, kejam sekali mereka ini. Dan ternyata benar, tak lama kemudian kereta pun datang. Dan Darcy pun terlindas. Wah, kita langsung ngomong ke warga kalau ada orang kecelakaan. Udah gitu aja, ayo. Nah, pintar banget mereka. Mereka bertiga ini seolah-olah lapor sama warga bahwa ada orang kecelakaan. Wow. Dan saat itu juga para warga akhirnya datang. Dilaporkan juga ke kantor polisi dan polisi pun datang. Yang disalahkan akhirnya Pak Dekardi. Pak Dekardi pun akhirnya dijemput sama polisi. Gitu. Ini kenapa Pak Dekardi ini kebingungan. Ada apa ini? Gitu. Jadi Pak Dekardi nggak tahu. Nasib mereka bertiga, ini mereka langsung melarikan diri. Pergi ke luar kota. Daripada mereka ini nantinya ujung-ujungnya tetap dicari polisi dengan menaiki kereta barang, gerbong barang gitu. Jadi mereka langsung pergi ke stasiun, mereka naik gerbong barang dan menuju ke Jakarta. Akan tetapi tak seaman yang mereka bayangkan. Ternyata sesampainya di Jakarta, mereka ini bekerja segala macam, serabutan sekena-kenanya gitu kan ya. Mereka pun tinggal di sebuah kosan. Ini mereka ternyata diteror. Diteror apa? Diteror hantunya Darcy. Jadi Darcy ini gentayangan. Justru malah berapa minggu setelah kematian Darcy, jadi mereka ini dibikin aman dulu. Setelah berapa minggu baru Darcy meneror. Yang pertama, ini dari si Subur. Subur ini pulang, ini paling larut malam gitu. Jadi Subur ada lembur. Duanya ini antara Anto dan Bidin ini di rumah. Subur kok belum pulang toh, Din? Iya, aku juga gak ngerti. Tadi itu ya aku lihat dia katanya mau ngambil lembur, tapi ya mungkin ngambil lembur kali. Padahal dia ini kan gak seneng lembur ya. Dia ini paling malas loh di antara kita. Iya juga sih. Ternyata Subur ini justru malah gak pulang-pulang. Dia ini ya, jadi dia sebagai kuli panggul di gudang. Akan tetapi dia ini gak bisa keluar gudang ternyata. Muter-muter nyari kunci, ini gak ketemu-ketemu. Lah aku ini keluarnya dari mana nih? Subur ini gedor-gedor pintu. Gedor-gedor pintu gudang di tempat ia bekerja, nggak ada yang bukain. Dan ketika pintu tersebut sudah dibuka, jebret, ternyata yang membukakan pintu justru malah Darcy. Jadi pintu udah kebuka ya, hujan lebat. Ini Darcy berada di depannya dengan muka yang hancur lebur, dengan baju yang compang-camping yang pada saat terakhir itu dikenakan. Subur. Tolong. Saat itu Subur pun akhirnya pingsan. Keduanya ini, dua temennya, ini antara Anto dan Bidin, ini kan nungguin lama ini kok nggak pulang-pulang, datanglah ke sana. Setelah datang ke sana ternyata udah ada banyak orang di situ. Setelah Subur ini sadar baru menceritakan apa kejadiannya. Nah, itulah tadi kejadiannya. Di mana Subur jaga sendiri di gudang, ya kan, dia teriak-teriak minta tolong dan tiba-tiba ada Darcy. Saat menyebut Darcy, ini Anto dan Bidin ini langsung saling pandang. Lah, jangan-jangan nanti dia neror. Jangan-jangan nanti aku juga. Nah, iya, jangan-jangan aku juga. Mereka berdua ketakutan. Dan ternyata benar adanya. Berapa hari kemudian, kini giliran Bidin. Bidin setiap tidur, ini ketika bangun ini dia teriak-teriak. Ternyata ini di mimpinya Bidin justru malah diseret. Ini seolah-olah dibawa ke tengah rel. Ia ini kayak mau ditabrakan dengan kereta.
Dan ini setiap Bidin tidur. Aku kok kayak gini tau, aku kok kayak gini. Subur, tolongin aku kayak gini. Kenapa setiap aku istirahat, aku selalu bermimpi aku ditabrak kereta. Setiap aku mau tidur, setiap aku apa, aku selalu terbayang itu. Jadi setiap istirahat udah jelas dia bakalan mimpi diseret sama Darcy, dibawa ke tengah rel dan dihajar oleh kereta. Terus menerus seperti itu, bayangin. Ini yang menjadikan Bidin ini takut akan istirahat. Sedangkan yang namanya tubuh ini kan butuh istirahat. Ini Bidin benar-benar ketakutan jika dia ini capek. Maka dari itu dia akhirnya mengonsumsi obat-obatan. Gunanya apa? Karena dia ini biar tidak tidur. Karena setiap tidur udah jelas dia dimimpikan. Dia mimpikan dengan dirinya ini ditabrak kereta. Jadi dia takut akan tidur. Terus menerus. Ini yang menjadikan mereka ini saling berantem. Kamu sih gara-gara kamu. Ya gara-gara kamu. Kamu saling menyalahkan. Mereka bertiga ini saling menyalahkan. Setelah mereka saling menyalahkan, ini yang menjadikan mereka ini pisah. Di sini yang tinggal di tempat itu ini hanya tinggal Anto. Yang mereka ini berdua antara Subur dan Bidin ini pisah. Wah, muak aku berteman sama kamu. Iya, sama. Nah, kayak gitu akhirnya mereka pun pisah. Ternyata ini teror tidak berhenti. Anto sendiri sebenarnya dalam diamnya, Anto justru sebenarnya sudah diteror dari awal. Akan tetapi Anto ini tidak cerita. Karena apa? Karena Anto ini takut kalau mereka berdua aku ceritain apa yang sebenarnya terjadi di aku, ini pasti mereka akan meninggalkanku. Akan tetapi ternyata Anto ini salah. Mereka berdua mengalami teror yang menjadikan, ya ini gimana lagi? Udah, Anto ini akhirnya sendirian. Disitulah Anto diteror yang paling parah. Nah, Anto ini diteror nggak siang nggak malam. Ini ketika berjumpa dengan perempuan, wujudnya ini langsung hancur. Perempuan siapapun yang ia temui, wujudnya ini langsung hancur dan hancurnya ini menyerupai Darcy. Mau beli apa, mau ketemu siapa, apa segala macam selalu ditemui oleh Darcy. Kenapa seperti ini? Ternyata ini Anto, dia ini dihantui seperti ini sampai hampir 2-3 tahunan. Dia dihantui. Ya ampun, aku seperti ini terus. Ini kalau melihat orang tiba-tiba yang ngalamun atau apa, tiba-tiba wajahnya berubah jadi Darcy. Melihat siapa, wajahnya jadi Darcy. Dan rata-rata ketika ia diperlihatkan seperti itu, ini pas keramaian. Ini entah ini siang-siang, ini ada muncul di tengah-tengah salah satu dari orang-orang yang berlalu lalang. Ini salah satunya ini muncul wajahnya si Darcy. Darcy, hilang lagi. Entah kenapa bawaannya, Anto ini pengen bunuh diri. Apa aku harus bunuh diri aja? Enggak. Nah, Anto ini kan punya sahabat lagi nih. Ketika Anto ini sudah pisah dengan dua sahabatnya, Anto ini kan cerita dengan sahabat baru-baru yang ketemu di situ gitu kan ya. Dua sahabat barunya ini mengatakan, alangkah baiknya kamu pulang, temui keluarganya dan akui semua kesalahan kamu. Udah itu aja. Kalau kamu seperti ini terus, ini yang ada kamu nanti gila. Kamu dihantui kayak gini-gini terus kok. Ya, aku nggak tahu harus kemana. Aku mungkin pulang, terus aku akan ngajak dua temanku untuk datang ke rumahnya Darcy. Ya udah, ya kayak gitu aja. Ini Anto sharing sama teman barunya. Singkat cerita, akhirnya Anto sempat nyari gitu di Jakarta. Anto sempat nyari, akan tetapi nggak ketemu. Ini yang menjadikan Anto akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Saat itu ya, Anto pun pulang. Akan tetapi sepanjang perjalanan ini Anto ini deg-degan. Yang dinaiki ini kan kereta. Tiba-tiba saat kereta ini jalan, ini ada tangan di jendela tapi di bagian luar. Wah! Tak lama kemudian muncullah wajah Darcy. Darcy. Mas, kenapa mas? Iya pak. Ya maaf pak. Jangan gitu dong mas, saya ini juga mau istirahat. Darcy. Iya pak, maaf pak. Ini penumpang sebelahnya. Nah karena Anto ini ketakutan terus menerus, Anto pun akhirnya cerita sama penumpang sebelahnya. Pak, saya ini kayak gini. Lah, sampai ini di gimana? Ini ada pembunuh berarti di sini, ada pembunuh. Lah, Anto kan tambah ketakutan di situ. Pak, tolong pak, jangan ngomong itu pak, tolong. Sampai ini gimana? Ternyata saya duduk sama pembunuh. Mending saya pergi.
Semua orang akhirnya melihat, ya kan? Orang-orang yang tadinya pada tidur ini pada ngelihat. Lah, pembunuh. Nah, disitulah Anto langsung berdiri dan menjelaskan. Maaf, saya mimpi dan bapak itu ketakutan sendiri. Pada saat itu, ini kan jadi di dalam kereta ini gaduh. Ada petugas. Ada apa, Mas? Ada apa? Gimana? Enggak, Pak. Maaf, Pak. Saya itu tadi sempat mimpi. Dan saya cerita sama orang di samping saya, Pak. Di samping saya ini malah ketakutan, terus akhirnya dia pindah kursi, Pak. Makanya jangan bikin gaduh, Mas. Tolong ya. Mas ini turunnya di mana? Oh, saya turun di Pekalongan, Pak. Semua penumpang maafkan saya. Jadi di situ jadi gaduh. Akan tetapi ternyata bangku yang tadi ditinggalkan oleh bapak itu, ini kan kosong. Ini jalan lagi, tiba-tiba ada penumpang dari kota lain nih, gitu. Jadi kereta ini kan berhenti ngambil penumpang. Ternyata perempuan yang naik. Deng. Mas, saya duduk di sini kosong kan, Mas? Oh, iya, Mbak, iya. Anto tapi pikirannya dan hatinya ini benar-benar berkecamuk, chaos dia. Lagi kacau nih, aduh kok kayak gini banget gitu kan ya. Ini kereta jalan lagi, perempuan tersebut ini tiba-tiba saat Anto ini nanya, mbaknya siapa namanya? Perempuan tersebut mengatakan, Darsi, aku Darsi, Mas. Tolong. Petugas kembali datang. Mas, saya ini kenapa? Mimpi lagi. Ternyata Anto ini mimpi. Pak, saya nggak tahu, Pak. Ini tiba-tiba teriak-teriak kayak gini, Pak. Darsi, kamu Darsi. Darsi siapa, Mas? Saya nggak ngomong apa-apa kok. Masnya Darsi gimana sih? Anto ini kebawa mimpi. Jadi kayak orang stres sendirian dia ini. Depresi dia ini. Terhantui sendiri. Singkat cerita, tibalah di Pekalongan. Setelah sampainya di Pekalongan, Anto turun, ya, berharap ini cepet-cepet sampai rumah dan ketemu sama dua temannya. Ini sesampainya di rumah, ini memang kondisinya udah siang. Ini setelah udah berada di rumah gitu kan. Yang pertama dicari, ini rumahnya Bidin. Nah, setelah sesampainya rumahnya Bidin, Anto tercengang ketika keluarga Bidin mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anto, nak. Bude, Bidin ada, Bude. Nah, kenapa harus Bidin, nak? Kenapa harus Bidin? Ada apa, Bude? Kenapa, Bude? Ada apa, Bude? Bidin meninggal, nak. Bidin meninggal? Meninggal kenapa, Bude? Bidin meninggal sama satu temannya. Subur, Bude. Bude nggak tahu namanya siapa. Yang jelas Bidin meninggal sama seseorang karena mukanya ini hancur. Bude hanya mengingat anak Bude. Bidin meninggal. Nah, meninggalnya kenapa, Bude? Meninggalnya kenapa? Dia tertabrak kereta di perlintasan. Anto ini kaget ketika mendengar keterangan dari ibunya Bidin. Saat itu Anto langsung bergegas menuju ke rumahnya Subur. Ternyata memang benar. Subur pun meninggal di lintasan kereta api. Ini mereka berdua. Ada yang mengatakan mereka berdua ini memang sengaja menabrakkan diri. Ada juga yang mengatakan mereka ini mabok. Jadi macam-macam nih beritanya. Dengan adanya dua sahabatnya Anto ini meninggal, yang membuat Anto ini ketakutan terus-menerus, yang menjadikan Anto ini gila. Dan Anto ini menurut penuturan warga yang melihat, Anto gilanya ini sembari bawa daun pisang ia tenteng. Dan parahnya ini tidak menggunakan baju. Ini sampai bugil, dia keliling. Dia tidak menggunakan baju selai pun. Dia keliling. Dia menawarkan daun pisang itu tadi yang ia bawa, yang ia tenteng. Sudah di luar kesadaran Anto. Dan selalu ketakutan ketika melihat ada sosok yang seperti Darsi. Jadi teriak-teriak sendiri, Darsi, dan sampai keluarganya ini malu. Ini yang dialami oleh Anto. Kita kembali lagi di mana saat itu Mbak Jali sedang menangani Anto. Akhirnya Mbak Jali mengatakan kepada Anto, gitu kan. Begitu juga disaksikan sama keluarganya Anto dan Pak Kardi. Semua tercengang. Pak Kardi juga baru tahu. Lah, seperti itu toh. Iya. Anto takut. Anto takut. Maafkan Anto. Anto bener-bener ini ketakutan masih. Setelah sudah sadarnya pun Anto masih ketakutan. Hingga pada akhirnya Mbak Jali mengatakan, satu-satunya jalan kamu temui orang tuanya. Kamu minta maaf. Karena orang tuanya ini gak terima atas meninggalnya Darsi. Dan satu lagi, kamu harus ke makamnya. Kamu harus ke makam Darsi. Kamu minta maaf. Ngerti kamu, Le?
Anto takut. Ya, siapkan diri kamu. Ya, besok pagi pas kita datang ke sana. Kita datang ke sana, kamu harus mempertanggungjawabkan semua. Lalu, kamu harus datang ke kantor polisi. Karena apa? Mereka akan lega ketika kamu ditangkap. Ketika kamu menyerahkan diri kepada yang berwajib. Ngerti kamu? Iya. Nah, akhirnya semua lega, terjawab. Akan tetapi di sini Pak Kardi kayak bengong. Bengongnya kayak, lah Anto, lah kok bisa kayak gini nak? Kok kamu ini sejahat ini? Esoknya ya kan, ini Pak Kardi setelah cerita sama istrinya pun mengatakan, ya Pak mending seperti itu. Pak Kardi akhirnya menjemput Mbak Jali. Tujuannya ini sesuai rencana, bakal ngajak Anto menyerahkan diri dan minta maaf segala macam untuk menyelesaikan urusannya. Akan tetapi pada saat sesampainya di rumah Anto, Pak Kardi dan Mbak Jali kaget, tercengang. Tercengangnya kenapa? Ada bendera kuning. Ternyata Anto meninggal dunia dengan bunuh diri di rel kereta. Anto mengakhiri hidupnya. Justru malah tidak minta maaf menyelesaikan permasalahannya. Justru Anto malah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Mereka kaget. Dan sampai sekarang ini nggak ada yang tahu. Ini Darsi ini keluarga dari mana, di mana. Yang tahu ini hanya mereka bertiga. Dan pada saat itu ya, ini Anto berarti kan belum sempat minta maaf. Ia justru malah mengakhiri hidupnya. Mungkin bagi Anto, dengan adanya ia bunuh diri karena kedua temannya juga sudah tiada, ini akan impas. Dan tidak ada seperti kayak ketakutan atau apa, udah percuma juga. Taruhlah aku nanti datang ke orang tuanya, taruhlah aku minta maaf sama makamnya, belum tentu aku tenang. Aku lebih memilih untuk bunuh diri. Mungkin pikirnya seperti itu. Itu makanya kenapa Anto ini mau mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri di rel kereta. Anto akhirnya meninggal. Setelah meninggalnya Anto di situ, barulah ini Pak Kardi ini datang ke tempat ia bekerja. Pak Kardi ini yang mendoakan lokasi tersebut. Karena kesehatan Pak Kardi semakin hari, ini memang bisa dikatakan kayak aku udah sepuh. Pak Kardi ditemani warga sekitar ini ngomong kayak pamit gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada korban-korban selanjutnya. Pak Kardi meneteskan air mata juga. Karena selama Pak Kardi ini menjadi seorang tukang penjaga palang pintu, ini kan sering sekali Pak Kardi ini menyelamatkan banyak orang. Walaupun ini pas Pak Kardi memang ketiduran atau apa, ada pernah kecelakaan walaupun ini nggak banyak. Tapi minimal Pak Kardi ini sudah banyak menyelamatkan. Nah, hingga pada akhirnya Pak Kardi ini menceritakan ke saudara-saudaranya kejadian-kejadian ini hingga melebar ke seluruh desa Tumbal. Itu yang terjadi itu. Dan akhirnya cerita pun selesai. Akhirnya cerita selesai. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini cerita dapat kiriman dari subscriber yang memang, Mas tolong Mas cerita ini dibawakan karena ini serem banget Mas di kampung saya gitu. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman menarik mengenai pengalaman hidup kalian gitu kan ya, ini pengalaman yang horor, itu jangan pengalaman ini ya pacaran kalian gitu, ini nggak pas di sini. Jadi ini pengalaman khusus yang misteri gitu. Jadi ini punya pengalaman mistis apa gitu, kalian bisa kirim ke DM Instagram saya atau kalian bisa langsung ke nomor WA saya. Cara ngirimnya seperti ini ya, dikirim per paragraf atau per kalimat. Ya, ini dikasih nama, ya namanya ini dikasih tahu ya, ini namanya ini yang mau disamarkan ini Mas, ceritanya seperti ini, dipisah per paragraf atau per kalimat. Jadi saya tidak bingung untuk menghafal. Oke, pertama itu ingat ya, dipisah di per paragraf atau per kalimat. Oke. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya, ini Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, tiganya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, tiganya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Misalnya, Mas saya Kak Rina di Sukabumi, atau Mas saya Kak Tasya di Jawa Timur, atau apa, dikasih nama ya, dan nama kota. Tujuannya apa? Ini agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp yang lain. Oke? Nah, akhirnya cerita selesai. Mudah-mudahan ini menjadikan edukasi untuk semuanya bahwa kita ini harus berhati-hati dimanapun kita berada. Jangan sampai kita ini sembrono di sembarang tempat. Ya, jangan sampai kita ini mentang-mentang, wah udah nggak zamannya setan atau apa segala macam. Terus kita seenak hati
berada di tempat tersebut, ini jangan sampai seperti itu. Oke, ini sebagai wanti-wanti gitu. Saya berdoa, mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Ini yang bertugas ada Mas Alif, ada Mas Kori, dan juga ada Mbak Salma. Ucapkan terima kasih udah menjadi semangat-semangat saya semuanya untuk malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng.